Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Soimatul Atifah serta rekan-rekan saya Mila Astriani dan Lina Nurfajriati. Nah, apa aja sih yang akan dibahas dalam materi ini? Nah, yang pertama ada pengertian difusi inovasi itu sendiri, yang kedua unsur-unsur difusi inovasi, ketiga strategi difusi inovasi, keempat hambatan-hambatan difusi inovasi, dan yang kelima diseminasi inovasi. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pengertian inovasi. Menurut Roger menjelaskan difusi adalah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran dan jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Menurut Saud menjelaskan difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu. Dan sedangkan menurut Kusdiana menjelaskan difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Nah, dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi adalah suatu proses pengkomunikasian ide, praktek atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi yang mengadopsi. Selanjutnya, kita akan bahas materi yang kedua, yaitu unsur-unsur difusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mila Astriani. Materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur difusi inovasi. Menurut Rogers, terdapat 4 unsur pokok dalam difusi inovasi, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Inovasi itu sendiri yaitu terkait dengan gagasan, ide, produk atau objek, teknik dan prosedur, dan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang dan kebaruannya itu bersifat relatif. Bersifat relatif yaitu maksudnya jika seseorang menganggap suatu ide, produk, teknik maupun prosedur dianggap baru, maka hal tersebut merupakan inovasi bagi individu tersebut. Inovasi ini mempunyai komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik, misalnya saja ideologi. Adapun inovasi yang mempunyai komponen ide dan komponen objek atau fisik, misalnya handphone dan sebagainya. Inovasi yang memiliki komponen ide tidak dapat diadopsi secara fisik, sebab pengadopsiannya hanya berupa keputusan simbolis. Sebaliknya, inovasi yang memiliki komponen ide dan komponen objek, pengadopsiannya diikuti dengan keputusan tindakan dan tingkah laku nyata. Yang kedua, saluran komunikasi merupakan interaksi manusia untuk mengkomunikasikan ide baru kepada orang lain. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini, saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal dan media massa. Adapun saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertemuan tatap muka, yaitu antara sumber dan penerima, antara dua orang atau lebih. Misalnya rapat atau pertemuan kelompok, percakapan langsung, pembicaraan dari mulut ke mulut. Sedangkan saluran media massa merupakan alat penyampai pesan yang memungkinkan sumber mencapai suatu audiens dalam jumlah yang besar, yang dapat menembus batasan waktu dan ruang, misalnya saja seperti radio, televisi, film, surat kabar, dan buku. Yang ketiga yaitu waktu, merupakan proses keputusan inovasi sejak individu tersebut mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Waktu merupakan salah satu unsur penting dalam proses difusi. Adapun dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh dalam hal proses keputusan inovasi, kepekaan terhadap inovasi, dan kecepatan penerimaan inovasi. Proses keputusan inovasi yaitu tahapan sejak proses
Seseorang menerima informasi pertama sampai ia menerima atau menolak inovasi. Terdapat 5 tahap dalam proses keputusan inovasi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang inovasi, yang kedua bujukan atau imbauan, yang ketiga penetapan atau keputusan, yang keempat penerapan atau implementasi, dan yang kelima yaitu konfirmasi. Kepekaan terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima inovasi dari urutan waktu. Artinya ada yang lebih dulu dan ada yang kemudian menerima inovasi tersebut. Kecepatan penerimaan inovasi yaitu kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat. Kecepatan inovasi diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu masyarakat yang telah menerima inovasi. Dan yang keempat yaitu sistem sosial. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Dalam difusi inovasi sangat penting untuk ingat bahwa proses difusi terjadi dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah satu set unit yang saling berhubungan, yang terhubung dalam upaya pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, informasi, maupun subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Sistem sosial merupakan ikatan bagi anggotanya dalam melakukan kegiatan. Artinya, anggota tentu saling pengertian dan hubungan timbal balik. Jadi sistem sosial akan mempengaruhi proses difusi inovasi karena proses difusi inovasi terjadi dalam sistem sosial. Proses difusi melibatkan hubungan antar individu dan sistem sosial. Maka jelaslah bahwa individu akan terpengaruh oleh sistem sosial dalam menghadapi suatu inovasi. Berbeda sistem sosial akan berbeda pula proses difusi inovasi walaupun mungkin dikenalkan dan diberi fasilitas dengan cara dan perlengkapan yang sama. Yang selanjutnya yaitu strategi difusi inovasi. Menurut Sufarman menyatakan terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam difusi inovasi. Yang pertama yaitu strategi jalur terbuka dan yang kedua yaitu strategi jalur organisasi. Strategi jalur terbuka ditempuh dengan menawarkan ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan dapat secara sukarela menerima dan menggunakan inovasi baru tersebut. Adapun proses difusi yang dilakukan pada jalur terbuka adalah yang pertama, agen pembaharuan, dalam hal ini pendesain inovasi maupun pihak lain melakukan identifikasi individu atau kelompok individu yang dipandang sebagai calon pengguna utama, yaitu individu atau kelompok yang dipandang membutuhkan produk inovasi baru dalam pekerjaannya. Yang kedua, memperkenalkan inovasi baru melalui berbagai media massa, surat kabar maupun selebaran, leaflet, dan lainnya. Perkenalan tersebut menyangkut karakteristik dari produk inovasi baru tersebut serta manfaat apa yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga, melakukan kontak individual dan tatap muka dengan mereka untuk membujuk agar mereka menerima produk inovasi baru tersebut. Dalam hal ini, manfaat produk inovasi baru dijelaskan dan ditekankan. Bujukan tersebut harus dilakukan dengan baik, misalnya melalui kunjungan atau pertemuan khusus sehingga pada akhirnya mereka mau menerima inovasi tersebut. Yang keempat, setiap ada individu atau kelompok yang menyatakan menerima produk inovasi atau yang biasa disebut
pengadopsi memerlukan pendampingan oleh agen pembaharuan. Tujuannya adalah meyakinkan bahwa produk inovasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik sampai pengadopsi tersebut benar-benar merasa sukses dan mendapat manfaatnya. Yang kelima, proses pendampingan itu dapat dihentikan apabila para pengadopsi dipandang tidak membutuhkan lagi. Namun demikian, mereka masih perlu diamati untuk mengantisipasi adanya gejala menghentikan penggunaan produk inovasi. Dalam kasus ini, para pendamping dapat melakukan upaya penguatan kembali. Dalam situasi di mana para pengadopsi tidak lagi memerlukan pendamping, produk inovasi baru itu dapat dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan pengadopsinya. Statusnya sebagai inovasi sudah berubah, yaitu bukan inovasi lagi, sebab ia bukan lagi suatu yang baru. Dan yang keenam, membujuk para pengadopsi yang sudah mantap untuk menjadi agen pembaruan dengan mengajak individu lain menggunakan produk inovasi baru. Proses strategi difusi inovasi melalui jalur organisasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi daftar pengambil keputusan puncak sampai lini pertama. Misalnya, pejabat pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota, atau organisasi yayasan pendidikan, yaitu mengidentifikasi seseorang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan final dalam suatu organisasi. Yang kedua, memperkenalkan produk inovasi baru kepada pengambil keputusan tersebut. Yang ketiga, membujuk untuk meyakinkan kehebatan penggunaan inovasi baru dan pengaruhnya bila digunakan secara institusional oleh lembaga pendidikan yang berada di bawahnya. Keunggulan tersebut terkait dengan kualitas, relevansi dengan kebutuhan, dan daya jangkaunya. Bujukan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen dari pengambil keputusan agar menggunakan produk inovasi baru. Yang keempat, membantu penggunaan produk inovasi baru pada organisasi tersebut sampai seluruh jajaran pimpinan lini pertama terlibat dan memiliki komitmen yang sama. Dan yang kelima, memberi pendampingan bagi jajaran pimpinan tersebut sampai produk inovasi baru benar-benar digunakan oleh seluruh individu pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hambatan-hambatan difusi inovasi. Menurut Rogers 2003 menjelaskan faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi secara alami dari proses difusi inovasi, yaitu yang pertama ada knowledge of innovation and reinvention, yaitu seberapa jauh kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya tentang karakteristik mereka yang menonjol. Yang kedua ada external accountability, adalah tingkatan di mana suatu organisasi tergantung atau bertanggung jawab kepada lingkungannya. Yang ketiga ada lack resources, adalah sumber daya yang tidak siap digunakan pada maksud atau tujuan yang lain. Dan yang terakhir ada organizational structure, adalah susunan dari komponen-komponen dan subsistem di dalam suatu sistem. Selain adanya hambatan yang mempengaruhi secara alami, ada pula hambatan-hambatan difusi inovasi dalam organisasi. Nah, di antaranya yang pertama ada hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan apabila kondisi psikologis individu dalam organisasi menjadi faktor penolakan. Nah, faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap inovasi baru adalah rasa enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah yang terdapat dalam organisasi. Yang kedua, ada hambatan praktis, adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik, misalnya seperti waktu, sumber daya, dan sistem. Yang ketiga, ada hambatan nilai. Hambatan nilai ini melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi-tradisi yang dianut organisasi tertentu, tetapi mungkin juga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah organisasi lain.
Setelah kita membahas mengenai hambatan-hambatan difusi inovasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai diseminasi inovasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi atau dissemination adalah suatu yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, lalu timbul kesadaran, kemudian menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Misalnya dalam penyebaran inovasi penerapan kurikulum 2013, setelah diadakan uji publik, ternyata penerapan kurikulum dapat dilakukan secara efektif dengan melakukan berbagai kegiatan pelatihan berjenjang. Selanjutnya, hasil uji publik tersebut maka perlu didiseminasikan secara meluas. Untuk menyebarluaskannya, kurikulum 2013 tersebut dilakukan dengan cara menatar instruktur tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten atau kota. Diharapkan dengan pelatihan berjenjang ini, maka difusi inovasi pendidikan yaitu pemberlakuan kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik. Tidak terasa, ternyata kita sudah berada di penghujung slide ya. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman memberikan komentar di GCR. Kami dari kelompok 6 izin pamit ya. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Dan kami juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.